kalau orang ini penghasilannya ini umumnya dari barang haram, dari pekerjaan haram. Memang kada semuaan. Ini ada juga yang baik ampunnya hasilnya. Hasil yang baik ada, tapi hasil yang kada baik lebih banyak daripada yang baiknya. Nah, untuk orang semacam ini kalau nya bersedekah lawan kita apapun ngarannya kada usah diterima. Nah, kecuali boleh diterima dengan beberapa syarat. Asali satu yang ketiga ayyan zura fi ma ya'khuzuhu fa illam yakun min hillihi tawarra'a anhu, bahwa orang yang menerima ini memandang pada sesuatu yang dia ambil itu, jika tidak ada daripada yang halal maka dia hendaknya menahan diri daripadanya. Nah, ini tugas yang menerima ini. Nang diberiakan orang ini halal kada. Amun anggaran kada halal, kada usah. Tawarra'a, kita menghindar daripadanya. Fala ya'khuzu mimman aksaru kasbihi minal haram, tidaklah dia mengambil pemberian zakat, sedekah apapun dari orang yang sebagian besar usahanya itu dari haram. Kada usah diambil. Kalau orang ini penghasilannya ini umumnya dari barang haram, dari pekerjaan haram. Memang kada semuaan. Ini ada juga yang baik ampunnya hasilnya. Hasil yang baik ada, tapi hasil yang kada baik lebih banyak daripada yang baiknya. Nah, untuk orang semacam ini kalau nya bersedekah lawan kita apapun ngarannya kada usah diterima. Nah, kecuali boleh diterima dengan beberapa syarat. Satu, illa iza dhaqal amru alai, bila sempit perkara atasnya. Nah, ini banyak artinya nih. Bila sempit perkara atasnya, umpamanya contohnya kita dalam keadaan darurat, dalam keadaan kesusahan, ada orang yang memberi, sedangkan orang ini usahanya banyak haram pada halal, tapi kita dalam keadaan perlu, dalam keadaan darurat, nah itu kita boleh menerimanya. Atau kalau kita kada menerima ini akan menimbulkan fitnah, nah akan menimbulkan macam-macam perkara yang lebih buruk daripada itu. Mungkin kita kada menerima, ini jadi masalah nih. Walaupun kita tahu orang ini sudah keuangannya didapat dari usaha yang banyak haram daripada yang halal. Nah, bila dalam keadaan terdesak boleh. Yang kedua syaratnya wa kana ma yusallamu lahu la ya'rifu lahu malikan muayyana, dan adalah barang yang diserahkan baginya tidak ia ketahui baginya itu pemilik yang tertentu. Pemilik yang tertentu. Jadi dua ini syaratnya kita boleh menerima dari orang yang usahanya sebagian besar haram. Satu, dalam keadaan sempit. Yang kedua, kita kada tahu barang yang diberinya itu pemilik sebujurnya. Nah, kita kada tahu barang yang diunjuk lawan kita itu pemilik sebenarnya siapa, kita kada tahu.
Amun kita tahu jelas bahwa itu cuntanan, ada boleh diterima juga. Bujur ada usahanya nang halal, banyak usahanya nang haram. Kita dalam keadaan kesempitan, tapi yang diunjuknya lawan kita jelas tuh cuntanan barangnya, itu kada kawa diterima juga. Kawa diterima satu sempit, dua kita kada tahu bahwa barang itu ada pemilik tertentu. Nah, falahu ayyakhuza, maka boleh dia mengambil biqadril hajat, dengan kadar keperluannya itu. Ayo jah kita berhubungan lawan orang yang sebagian besar penghasilannya haram, tapi tadi dua syaratnya. Dalam keadaan kita kesusahan, kesempitan, ada masalah-masalah yang berat kalau kita kada menerima, satu. Yang kedua, kita kada tahu bahwa barang itu ada pemilik tertentu. Nah, boleh kita mengambil dengan kadar hajat juga. Fa inna fatwa syar'i, karena fatwa agama, bimisli hadza, pada seperti ini, ayyutasaddaqa bih, bahwa disedekahkan dengannya. Karena fatwa syara pada seperti ini boleh disedekahkan dengannya. Kita nih barang kada tahu lagi ampunnya siapa-siapa. Wadah kita ada barang, nah ampunnya kada tahu siapa-siapa. Kan fatwa syara itu disedekahkan barang itu, disedekahkan pahalanya kepada yang ampunnya sebenarnya. Nah, jadi kita boleh menerima artinya. Kalau kita tahu bahwa barang itu ada becungkungan orangnya, kada boleh kita menerima, nah serahkan kepada pemiliknya yang ada itu. Nang boleh disedekahkan itu harta nang kita kada tahu pemiliknya. Di wadah kita ada harta orang, nah siapakah ampunnya kada tahu. Nah itu boleh disedekahkan. Bila boleh sedekahkan berarti boleh kita mengambilnya. Nah, jadi kita boleh mengambil sedekah dari orang yang sebagian besar penghasilannya dari haram. Syaratnya tadi mengatakan dua. Satu, dalam keadaan sempit. Yang kedua, bahwa barang itu kada diketahui pemilik tertentu. Itu boleh kita mengambil dengan kadar hajat. Nah, wadhalik, yang demikian itu, iza ajaza anil halal, bila mana tidak mampu daripada yang halal. Amun halal ada aja, bapak mengambil itu. Nah, ini yang halal sudah kada ada lagi. Nah, boleh kita mengambil yang demikian tadi. Nah, jadi yang ketiga itu tugas orang yang menerima ini. Pertama, orangnya mengerti bahwa ini adalah mesti digunakan untuk taat kepada Allah, pemberian orang ini. Yang kedua, dia syukuri yang memberi, dia syukuri, dia doakan, puji. Yang ketiga, bahwa yang diambil itu adalah barang yang halal. Nah, kemudian tugas yang keempat, ayatawakka mawaki ar-riba. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ar-rabi'atu ayyatawaqqa mawaqi'ar ribati wal ishtibah bi miqdari ma ya'khuzuhu, fala ya'khuzu illa al-miqdar al-mubah wa la ya'khuzu illa idza tahaqqaqa annahu mawsufun bi sifatil istihqaq. Yang keempat, di antara empat tugas orang yang menerima sedekah atau zakat, bahwa dia menghindari, menjauhi tempat-tempat keraguan dan ketidakjelasan pada kadar sesuatu yang dia ambil, maka tidaklah boleh dia mengambil kecuali kadar yang dibolehkan. Jadi umpamanya seorang garim, orang yang berhutang,
dia boleh menerima zakat untuk melunasi hutangnya itu. Boleh menerima zakat untuk membayar hutang karena sudah kada mampu lagi membayarnya. Nah, berapanya boleh menerima dari zakat itu atau sedekah itu, kadar yang mana jumlah hutangnya itu. Nah, misalnya hutangnya 10 juta, nah maka dia ambillah, terimalah dari zakat itu 10 juta. Kalau sudah cukup, jangan lagi menerima, karena ini sudah kada garim lagi itu. Nah, Ibnu Sabil misalnya, Ibnu Sabil orang yang bepergian, baik orang yang bepergian dari kampung halaman atau yang terputus dana ongkos di tengah jalan, dia berhak dapat zakat. Nah, berapa inya boleh mengambil zakat itu sekadar menyampaikan dia ke tempat yang ditujunya itu pulang pergi. Misalnya kita mencari keluarga untuk silaturahmi di Pulau Sumatera, sedangkan dana untuk itu kada berisi, kada berduit. Nah, boleh kita minta zakat untuk silaturahmi ke Sumatera. Nah, berapa kira-kira cukupnya? Ongkosnya, biaya makannya, penginapannya, sebagainya. Misalnya bulang-bulik cukup 5 juta. Nah, 5 juta itulah dia mengambil zakat. Jangan lebih daripada itu. Wala ya'khudhu illa idza tahaqqaqa annahu mawsufun bi sifatil istihqaq, dan dia tidak mengambil kecuali apabila dia pastikan bahwa dia itu bersifat dengan sifat hak itu. Jangan mengambil kalau kita ragu-ragu apakah kita ini berhak atau kada. Nah, ambillah zakat kalau sudah kita termasuk dalam salah satu di antara golongan yang 8 itu. Nah, kalau ragu-ragu, aku ini masuk miskin kah, masuk sugih kah? Nah, ragu-ragu, nah kada boleh mengambil itu. Jangan diambil. Thumma iza tahaqqaqat hajatuhu fala ya'khudhanna malan katsira bal ma yutammimu kifayatahu min waqti akhdhihi ila sanatin. Kemudian bila sudah pasti berhajatnya dia sudah pasti termasuk golongan miskin, sudah pasti, tidaklah dia mengambil harta yang banyak, tetapi sesuatu yang menyempurnakan akan kecukupannya dari waktu mengambilnya itu sampai 1 tahun. Jadi si fakir miskin ini dia boleh menerima zakat bukan sebuli-bulinya. Miskin berhak menerima zakat sampai batas kadar bisa bertahan selama 1 tahun. Misalnya orang ini miskin, biaya hidupnya 1 tahun itu cukup misalnya 20 juta atau 30 juta. Sekarang dia menerima zakat, terkumpul sudah 30 juta, cukup untuk 1 tahun. Nah, itu sudah kada boleh lagi menerima dengan hak sebagai miskin itu, karena sudah mencukupi kebutuhan hidupnya selama 1 tahun itu. Bahadza aqsa ma yurakhasu fihi min haitsu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iddakhara li iyali qutasana. Maka inilah akhir paling jauh yang dibolehkan padanya dari sekira-kira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyimpan makanan untuk keluarganya setahun. Nabi itu Sidin menyimpan makanan untuk keluarga Sidin setahun. Arti cukup untuk makan 1 tahun. Nah, itu masih kada menggugurkan daripada golongan miskin. Wa minal ulama man zahaba ila anna lil fakiri ay ya'khudha miqdara ma yashtari bihi dai'atan fayastagni bihi tula umrih.
Sebahagian ulama ada yang berpendapat bahwa si fakir boleh mengambil zakat kadar sesuatu yang dia beli dengannya itu barang, benda, atau pekerjaan, maka dia menjadi kaya dengannya itu sepanjang umurnya. Nah, ini orang miskin misalnya, orang miskin lalu ini hendak berusaha, mau ujik umpamanya. Nah, mau ujik cuma kadada kendaraannya, duitnya nukar kadada. Nah, diberi zakat dapat 20 juta, kawan nukar kendaraan. Nah, itu sudah cukupnya, kada boleh lagi menerima, karena itu sudah cukup dijadikannya untuk alat inya berusaha mencukupi kebutuhannya. Aw yuhayyi'u bida'atan liyattajira biha, atau dia menyiapkan barang-barang untuk dia perdagangkan dengannya. Dapat zakat misalnya, tak kumpul 20 juta, 30 juta tak kumpul zakat itu. Nah, ini tukarakan kepada barang pekakas apa untuk dijual belikan. Nah, untuk dijadikan modal usaha. Wa yastaghniya, dan dia kaya, di anna hadza huwal ghina, karena inilah yang dimaksud dengan kaya itu. Waqad qala Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar berkata, "Idza a'taitum fa'agnu," apabila engkau memberi, kayakanlah. Bila engkau memberi itu, buatlah dia kaya. Memberi zakat 50.000, ada bakal sugih orang lawan 50.000. Nah, memberi zakat 100.000, kada bakal sugih. Berilah orang zakat agar dia kaya. Agar dia kaya. Idza a'taitum wa agnu, kayakan. Hatta dhahaba qaumun ila anna man iftaqar falahu ay ya'khudha biqadri ma ya'udu bihi ila misli halih walau 10,000 dirham. Sehingga berpendapat sebahagian ulama bahwa orang yang fakir boleh dia mengambil kadar sesuatu yang kembali dia dengan sesuatu itu kepada seperti keadaannya, sekalipun 10.000 dirham. Nah, ada pendapat ulama, ini orang berisi duit 10.000 dirham itu sudah banyak, 10.000 dirham itu. Nah, sekarang dia miskin, entah apa jadi miskin. Nah, dia boleh mengambil zakat untuk mengembalikan punya duit 10.000 dirham itu. Walamma tabarra'a Abu Talha radhiyallahu anhu fi bustanihi qala lahu sallallahu alaihi wasallam ij'alhu fi qarabatika fa huwa khairun laka. Manakala menyumbangkan Abu Talha sahabat Nabi dengan kebunnya, bersabda Rasulullah kepada Abu Talha, jadikanlah dia pada keluarga engkau, itu lebih baik bagi engkau. Fa'atahu Hasan wa Abu Qatadah, maka beliau berikan kebun itu kepada Hasan dan Abu Qatadah. Fahaitun min nakhlin, satu kebun dari kurma, lirajulaini, untuk dua laki-laki, itu kasirun mugunin, banyak dan mengayakan. Nah, jadi Abu Talha memberikan satu kebun untuk dua orang. Nah, maka dengan hasil kebun itu orang jadi kaya. Nah, itulah yang keempat di antara tugas orang yang menerima zakat tadi. Jadi orang menerima zakat, pertama bahwa dia ingat Allah ini membolehkan dia menerima zakat itu supaya nyaman beribadah. Allah membolehkan inya menerima zakat supaya inya kawa menuntut ilmu kayak orangnya. Nah, yang kedua, yang menerima zakat sedekah ini bersyukur, berterima kasih lawan nang bajakat, lawan yang bersedekah, dan mendoakan dia. Yang ketiga, bahwa dia mengambil zakat atau sedekah itu bila diyakininya bahwa itu halal. Nah, yang keempat,
dia pastikan bahwa dirinya itu termasuk dalam golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, 4 perkara itu kewajiban bagi orang yang menerima zakat.